Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, yaitu perilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan. Dalam Islam, kita harus bersikap moderat membelanjakan harta, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya, moderat. Hal ini tak mudah dilaksanakan, karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tak bisa ditahan yang kemudian menjadi-jadi, itulah yang disebut pemborosan. Tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi, itulah yang dinamakan kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi walazina iza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina zalika qawama. Ayat ini secara tekstual menuntut kita untuk berlaku bijak dalam membelanjakan harta, tidak terlalu royal yang menimbulkan sifat hedonis dan tidak terlalu pelit yang juga memberikan kesan egois. Tetapi secara garis besar ayat ini mengajarkan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan ini, kewajaran dalam bersikap, termasuk kesederhanaan dan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan tuntunan agama. Kisah Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 78-82 memuat pelajaran bahwa Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Saat melihat kebesaran Qarun sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qarun. Merekalah yang terpedaya dengan kemewahan dunia. Tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Qarun. Bagi mereka pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Pada saat Allah menenggelamkan Qarun beserta semua hartanya, dan tidak ada orang yang menolongnya, maka sebagian manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah lah yang memberi rejeki. Manusia tidak diperbolehkan sombong, karena harta hanya titipan sang pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Dia berkehendak untuk mengambil, tidak satu pun yang bisa menghalangi. Dalam rangka mengembangkan budaya saling membantu dan membangun integritas sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan motivasi kepada para sahabatnya tentang pentingnya menyantuni kaum duafa, serta kedudukan dan pahala orang-orang yang suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Al-yadul ulya hairun minal yadi sufla, wabda, biman taul, wahairu sadakati makana, anzahri ginan, waman yastafif yuifahullah, waman yastakni yuknihilahu. Artinya, tangan yang di atas, memberi, itu lebih baik, kedudukannya, daripada tangan yang di bawah, meminta-minta, maka mulailah, memberi, dengan siapa yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik, harta yang dikeluarkan untuk sedekah adalah, harta, yang sudah melebihi kebutuhannya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya dari kehinaan. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dari penjelasan materi ditarik beberapa kesimpulan di antaranya, agama Islam melarang umat untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, termasuk di dalam perkara ibadah. Kerabat dan keluarga terdekat perlu mendapat perhatian lebih dahulu, karena kehidupan mereka adalah tanggung jawab anggota keluarga. Kebajikan albir mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian harta yang kita salurkan untuk menyantuni kaum duafa merupakan harta yang terbaik.
Demikian penjelasan materi pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa, semoga bermanfaat dan mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.